Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Fapol Tablik. Nah, dulur, kalau kita melihat bahwa kita lihat flashback ya dalam kehidupan kita, dalam setiap kehidupan manusia, termasuk mari kita muhasabah terhadap diri kita. Semua peristiwa yang kita lalui sebenarnya ada 4 kriteria. Jadi semua peristiwa yang kita lalui dalam hidup ini ada 4 kriteria. Yang pertama, manusia itu hidup dalam nikmat. Nah, ini nikmat ya. Kemudian yang kedua, manusia hidup dalam ujian. Yang ketiga, manusia hidup dalam ketaatan. Dan yang keempat, manusia hidup dalam kemaksiatan. 4 ini selalu ada dalam kehidupan kita ya. Semuanya, kecuali Nabi. Kalau Nabi maksum, dijamin kesuciannya. Tapi kalau kita sebagai manusia biasa, makhluk ciptaan Allah, maka ada 4 hal ini. Yang pertama adalah kenikmatan. Kita mendapatkan kenikmatan. Dan yang kedua, kita mendapatkan ujian. Yang ketiga, kita berada dalam ketaatan kepada Allah. Dan yang keempat adalah kita berada pada kemaksiatan. Apa yang harus kita lakukan apabila kita berada di salah satu dari 4 ini? Yang pertama, ketika kita mendapatkan kenikmatan, tentu bersyukur. Kemudian yang kedua, kalau kita berada dalam ujian, pasti bersabar ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita berada di dalam ketaatan, maka kita harus sadar bahwa yang membuat kita taat itu hanyalah Allah. Jadi ketaatan itu bukan karena diri kita yang taat, tapi Allah memberikan kesempatan kita berada dalam jalan ketaatan. Kemudian yang keempat, ketika kita berada dalam kemaksiatan, maka kita harus segera bertobat. Nah, pada segmen kali ini kita akan kupas satu sehingga pas 4 episode. Yang pertama adalah ketika kita mendapat kenikmatan. Jadi kalau kita hitung-hitung bahwa semua kenikmatan, semua hidup kita ini hampir seluruhnya itu adalah kenikmatan. Jadi kalau kita lihat dari perspektif apapun, termasuk ujian, itu sebenarnya suatu kenikmatan. Kalau kita bisa lihat hikmahnya, kita bisa mengambil iktibar atau pelajarannya. Semua yang kita alami dalam kehidupan ini adalah suatu kenikmatan. Contoh, kita tidak meminta kepada Allah nafas, tapi Allah berikan gratis. Kita nggak meminta panjangkan rambut, tapi rambut tumbuh dengan gratis. Kita tidak mau meminta kepada Allah untuk panjangnya kuku juga bisa dipanjangkan oleh Allah. Semuanya nikmat ya. Ini termasuk kita bisa makan, sehingga ketika kita bisa makan, kita bisa bergerak, itu semuanya nikmat. Bahkan dalam ketaatan pun adalah nikmat. Kemaksiatan, kalau kemudian kita anggap kemaksiatan itu kita bisa hijrah, maka itu juga nikmat. Jadi kalau kita lihat dari 4 itu tadi, semuanya nikmat. Tapi manusia kadang-kadang tidak menyadari bahwa di dalam suatu ujian tadi ada suatu kenikmatan sebenarnya. Nah, kita bicara dulu tentang kenikmatan. Orang yang nikmat maka wajib bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepada nikmatku, ini Allah yang mengatakan ya, barang siapa bersyukur kepada nikmatku, maka aku akan menambah. Tetapi apabila orang itu kufur terhadap nikmatku, kenikmatan dari Allah, maka azabku atau azabnya Allah ini adalah sangat pedih. Jadi kalau kita bisa mensyukuri nikmat, maka kalau kita minta doa kepada Allah, seharusnya ini berhubungan dengan yang berdua, yaitu tentang ujian. Ya Allah, ujilah aku dengan kekayaan, dengan kenikmatan, yang mana aku mampu mensyukurinya terhadap kenikmatanmu itu. Jadi ini doa minta diuji, tapi minta diuji bukan sabar, tapi minta diuji dengan kekayaan ya, tetapi dengan nilai syukur kepada Allah. Jadi dulur, kalau kita mendapatkan suatu kenikmatan, wajib hukumnya bersyukur. Bersyukur tidak hanya dengan lisan alhamdulillah,
Alhamdulillah ini sebagai dasar saja. Dari hati kita ucapkan alhamdulillah. Bahkan dalam semua keadaan pun kita bersyukur. Apabila tidak sesuai dengan keinginan kita, misalnya ditolak di suatu tempat pekerjaan, nggak dapat pekerjaan, tetap kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dalam segala situasi, ya. Alhamdulillah dalam segala situasi. Jadi kenikmatan wajib disyukuri. Bahkan wali Allah, ya, beberapa walinya Allah itu ketika dzikir hanya ada 2 dzikir, yaitu alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Karena manusia itu setiap langkah, setiap gerakannya atau setiap sendi kehidupannya pasti kalau tidak nikmat maka dia mendapatkan kemaksiatan. Nikmat, maksiat. Ketika nikmat, alhamdulillah. Maksiat, astagfirullah. Manusia dalam kehidupannya seperti itu. Nah, kembali lagi kita harus bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Maka nikmat Allah itu akan ditambah tidak hanya dengan lisan, tetapi semakin kita bertambah ketaatan kita. Jadi yang namanya syukur nikmat semakin bertambah ketaatan kita. Nah, kalau Allah meridhoi seseorang, maka ketaatan itu semakin bertambah. Demikian dulur, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Saya Bagus Andi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.